Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Hari ini kita akan belajar. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ayolah baca basmalah sama-sama. Tema pembelajaran kita hari ini adalah tema 8 yang berjudul Bumiku. Subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, kita tinggal di planet bumi. Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Di setiap negara di dunia ini memiliki perbedaan waktu, entah itu antar satu negara ke negara yang lainnya, atau di satu negara yang memiliki beberapa bagian perbedaannya. Contohnya negara kita dibagi menjadi 3 bagian wilayah berdasarkan pembagian perbedaan waktunya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah apa yang menyebabkan perbedaan waktu tersebut dan apa pengaruhnya pada kegiatan kita sehari-hari. Di sini ada cerita soal Udin. Ada yang bisa membantu untuk membacakannya? Ya, Pak. Silakan. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Dia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Dia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana pagi ini? Ya, terima kasih. Nah, di sini Udin bangun pagi, terbangun dari mimpinya yang memimpikan teman-temannya yang tinggal di daerah lain. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Kemudian Udin ingin tahu apa yang sedang dilakukan mereka pada pagi hari ini. Di sini ada cerita tentang kegiatan teman-teman Udin. Ada yang bisa membacanya? Saya Pak. Silakan. Saya Pak. Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Puyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Selanjutnya, Saya Pak. Waktu Indonesia bagian tengah, menuju Sulawesi Barat, pukul 6. Alam meraih sepedanya menuju sekolah, cukup 20 menit mengayu. Dia sudah tiba di sekolah, masih ada 10 menit. Sebelum dia masuk bersembunyi, Alam selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. ya, terima kasih. Selanjutnya, Waktu Indonesia bagian kedua dari Lolo harus bicara pukul 7. Pergi membaca setelah soal sebenarnya dengan tertulis. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama kemarin sore. Pergi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sani dapat dikerjakannya dengan mudah. ya, terima kasih. Pada cerita yang sudah dibacakan teman-temannya tadi adalah cerita tentang kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Udin yang dilakukan pada saat bersamaan, akan tetapi jamnya berbeda. Mengapa bisa demikian? Ada yang tahu? Tidak ada. Ya. Tepatnya karena adanya perbedaan waktu.
yang disebabkan oleh rotasi bumi pada orbitnya, di mana bumi bagian timur mengalami matahari terbit terlebih dahulu. Contohnya, sekarang kita berada di Pontianak pada jam 12.30 siang, sedangkan teman kita di daerah Papua dan sekitarnya sudah jam 15.30 sore. Nah, apa pengaruhnya terhadap kegiatan sehari-hari manusia? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Pengaruhnya dalam kegiatan sehari-hari manusia itu seperti berbedanya aktivitas yang dilakukan seperti cerita tadi yang sudah dibacakan, dan juga bertepatan pada bulan Ramadan pada sekarang ini. Perbedaan waktu juga mempengaruhi berapa lamanya kita berpuasa di setiap negara. Nah, ada yang tahu penyebab perbedaan waktu tersebut? Ya, benar. Penyebabnya adalah penyebab perbedaan waktu adalah akibat dari rotasi bumi pada orbitnya, sehingga terjadi perbedaan waktu di mana bagian timur bumi mengalami matahari terbit terlebih dahulu. Dari cerita yang tentang kegiatan teman-teman bumi yang tinggal di tempat berbeda, apa yang kalian simpulkan? Ternyata Indonesia itu beda-beda. Ya, benar. Perbedaan waktu di bumi akibat rotasi bumi mempengaruhi pada kegiatan sehari-hari manusia, bukan hanya sekedar mengakibatkan perbedaan jam saja. Nah, wilayah Indonesia kan dibagi menjadi 3 daerah waktu. Ada waktu bagian Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian timur ke tengah, waktu Indonesia bagian timur. Nah, perbedaan waktu itu, pembagian ini dapat menyebabkan perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari seperti tadi yang sudah diceritakan oleh teman-temannya Udin. Nah, di sini ada gambar globe, di mana garis yang melintang pada globe yang membelah garis yang melintang pada globe atau peta yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Garis yang membujur adalah garis yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Nah, di sini ada perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat dari putaran tersebut? Untuk mengetahuinya, kita dapat mengamati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel, dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah tertentu. Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional.
Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih dari garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Nah, untuk tugas minggu depan, di setiap Bapak minta buat kelompok kerja yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Olah kembali informasi tersebut dan sajikan dalam buku informasi. Seperti berikut antara lain. Tapi sama kan Bu itunya? Lubangnya? Bagilah kertas A4 menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Tentukan judul bukumu. Buat judul yang menarik sehingga membuat orang ingin membacanya. Tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk sampul depan buku informasimu. Halaman kedua berisi penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Halaman 3 berisi kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Halaman 4 berisi kata-kata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah bersama dalam doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.